Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi. Ya, kita mulai dengan definisi SIA. Yang pertama, sistem. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, SIA. SIA adalah suatu sistem yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data menjadi informasi yang handal dan akurat, yang sangat berguna dalam membuat keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Komponen SIA: 1. Orang-orang yang memproduksikan sistem tersebut. 2. Prosedur-prosedur manual maupun terotomatisasi. 3. Data tentang proses-proses bisnis. 4. Software untuk memproses data. 5. Infrastruktur TI, komputer, jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya, data mengarah pada fakta-fakta yang kita kumpulkan, simpan, dan proses dengan sistem informasi. Misalnya, data penjualan, persediaan, dan lain-lain. Sedangkan informasi, data yang telah diatur dalam dan proses, data yang sudah diolah. Karakteristik informasi yang berguna: pertama, relevan. Kedua, andal. 3, lengkap. 4, tepat waktu. 5, dapat dipahami. 6, dapat diverifikasi. Fungsi utama SIA dalam organisasi: 1. Kumpulkan dan menyimpan aktivitas yang dilaksanakan di suatu organisasi agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang terjadi. 2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak-pihak manajemen untuk membuat keputusan. 3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi. Selanjutnya, mengapa mempelajari SIA? 1. SIA yang efektif penting untuk memperoleh keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. 2. Tanpa perangkat untuk mengawasi aktivitas yang terjadi, tidak ada cara lain untuk menilai kinerja suatu organisasi. Manfaat dan tujuan sistem informasi akuntansi: 1. Mengamankan harta atau kekayaan perusahaan. 2. Menghasilkan beragam informasi untuk mengambil keputusan. 3. Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. 4. Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. 5. Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit atau pemeriksaan. 6. Menghasilkan informasi untuk menyusun dan evaluasi anggaran perusahaan. 7. Menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Pengendalian SIA manual dan otomatisasi. Siklus akuntansi manual: menjurnal, mencatat transaksi dalam buku jurnal seperti JPJ, JPB, dan lain-lain. Memposting setiap entry dari jurnal ke dalam buku pembantu. Terus memposting total jurnal atau total jurnal penjualan ke dalam buku besar. Meringkas, menyiapkan neraca saldo, neraca lajur. Sedangkan siklus akuntansi otomatisasi: input, mencatat transaksi ke dalam file transaksi. Proses: mencatat setiap transaksi ke dalam file master. Misal, transaksi penjualan dicatat ke dalam file master piutang. Proses: mentotal transaksi dalam file transaksi dan mencatat ke dalam file master buku besar. Output: memanggil file master buku besar dan mencetak neraca lajur. Peran SIA dalam rantai nilai value chain. Primer activity terbagi menjadi 5. Yang pertama, inbound logistik. Kedua, operasional. Ketiga, outbound logistik. Keempat, marketing dan sales. Kelima, service. Inbound logistik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penerimaan. Kedua, penyimpanan. Ketiga, distribusi. Operasional terbagi menjadi 1 bagian. Yang pertama, aktivitas mengubah input menjadi jasa atau produk jadi. Yang ketiga, outbound logistik terbagi menjadi 1. Yang pertama,
distribusi produk jadi ke para pelanggan. Yang keempat, marketing atau sales terbagi menjadi dua. Pertama, periklanan, promosi, dan lain-lain. Yang kelima, service terbagi menjadi dua. Yang pertama, layanan purna jual. Kedua, pelayanan perbaikan dan perawatan. Lanjut. Peran SIA dalam rantai nilai ada juga seperti supporting activity, terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, infrastruktur perusahaan. Kedua, teknologi. Ketiga, sumber daya manusia. Keempat, pembelian. Infrastruktur perusahaan yaitu seperti akuntansi, keuangan, hukum, dan administrasi. Sedangkan teknologi seperti R&D, pengembangan teknologi informasi. Sumber daya manusia seperti pengontrakan, pelatihan, pembelian kompensasi. Pembelian seperti pembelian bahan baku, pembelian perlengkapan, pembelian mesin, dan lain-lain. Siklus SIA. 1. Siklus penerimaan akan menghasilkan penjualan. Jika menghasilkan penjualan, maka akan menghasilkan piutang karena tidak dibayar secara tunai. Yang kedua, siklus pengeluaran akan mengeluarkan pembelian. Jika mengeluarkan pembelian, maka kita akan melakukan hutang karena tidak dibayar secara langsung. Yang ketiga, siklus produksi dan sumber daya akan menghasilkan akuntansi biaya. Keempat, siklus keuangan akan menghasilkan penerimaan dan pengeluaran kas. Siklus pokok dalam SIA. Financial cycle akan menghasilkan spending cycle dan revenue cycle, sehingga spending cycle dan revenue cycle menghasilkan generalization cycle. Generalization cycle menghasilkan conventional cycle. Demikian hasil dari presentasi saya tentang sistem informasi akuntansi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.